secara garis besar atau keseluruhan sebetulnya pribadi pegang siapa di Euro 2020? Halo guys, kembali di Tes 10 TV. Kali ini gue kembali masih seputar Euro 2020 yang tentunya sangat menarik dan menegangkan siapa akan menjadi juara di tahun spesial ini. Dan kali ini gue akan membahas salah satu negara yang kepedean banget pengen juara. Dan fansnya banyak banget. Dan gue berbicara dengan dua orang yang tepat. Karena mereka adalah dua orang yang sangat mencintai Manchester United. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi lonceng, dan juga share videonya kemana-mana. Karena tentunya subscribe itu adalah gratis. Terima kasih dari Tes 10 TV. Oke, dan kali ini gue bersama dengan Poros Halang. Ini siapa lagi kalau bukan Bro Patrick dan juga Bro Fuad. Apa kabar, Bro? Selamat malam. Waduh, itu bajunya dari England, pas banget nih ya. Jadi no hard feeling dong kalau gue bilang fans Inggris kepedean pengen juara. Kan setiap event besar selalu begitu. Itu fans Inggris yang halu, Mas Tio. Oke. Fans yang udah lama mendukung Inggris itu saya itu yakin semifinal. Bisa kita beda pendapat lah. Bisa kita beda pendapat. Gue mau nanya, pemain timnas Belanda yang lagi rising star yang ikut Euro siapa aja? Timnas Belanda yang lagi naik rising star. Ya, pemain mudanya. Cavani, ada Messi. Atau gini deh, pemain Portugal, pemain muda yang lagi digadang-gadang akan bagus gitu di Euro ini. Portugal yang lagi naik daun, Bruno Fernandes. Pemain muda. Woi, ini kayak 10 TV, jangan berantem di lapak gue. Atau gini deh, gelandang Italia yang digadang-gadang akan bagus nih, gitu. Yang kemarin baru buat timnya juara Serie A. Sorry bro, sama kayak Manchester United ngomongin Liverpool. Gue Inggris, malas ngomongin Italia. Mas, dia nggak punya knowledge sepak bola internasional, Mas. Jadi cuma United ya? United. Iya. Cuma United. United. Oke. Jadi gue takut channel lu ntar, ya elah lu bawa orang kayak begitu. Nggak juga. Gue internasional tahu dong, Mas Tio. Karena gue tahu di Belanda ada Donny van de Beek, tadi cedera, jadi nggak ikut. Cedera, betul. Nah, gue tahu ada di Italia ada kiper baru PSG kan, Sidona. Terus gue tahu di Inggris tuh ada Rashford, ada Declan Rice. Kalau Inggris gue lengkap tahu semua. Oke, kita berbicara mengenai Euro ya. Ini gue tanya ke Bro Fuad dulu, secara garis besar atau keseluruhan sebetulnya pribadi pegang siapa di Euro 2020? Inggris gue. Inggris? Kenapa Inggris? Ya negara gue, gimana sih lu nanyanya? Dari dulu emang Inggris? Lah, gue dari 86. Oke, dari Paul Gascoigne berarti ya, dari 86 belum ada Gascoigne, Pak. Gary Lineker, Brian Robson, Peter Beardsley, John Barnes. Ya, John Barnes. Oke. 86. Itu kenapa gue nggak suka sama Argentina. Oh, I see. Jadi salah satu alasan gue tidak suka dengan Argentina adalah karena gue ngerasa mereka dizolimi oleh tangan Tuhannya Maradona. Ya. Itu 86 ya. Itu gue nonton TVRI, nggak salah dunia itu. Ya, cuma TVRI, sorry ya benar. Nah, kemudian satu sisi gue juga terpesona sih, maksudnya umur 8 tahun ngelihat dia dribbling dari tengah segala macam. Besok-besok semua teman sekolah tuh SD mau jadi Maradona. Sebelum itu nggak ada yang tahu 82 orang nggak tahu Maradona karena dia kena kartu merah kan gitu. Ya, taunya Rossi ya. Kemudian 88 dulu gue pikir wah ini Inggris lagi nih gitu. Belanda yang juara kan? Cloud kalah di nggak lolos penyisihan grup malahan. Dia kan segrup sama Belanda, Jerman, Inggris, Soviet kalau nggak salah. Irlandia. Sorry. Irlandia, Inggris, Soviet, Belanda. Inggris Cloud yang lolos Soviet sama Belanda 88. 90 Gaza. Ya kan, hidung matre sampai kepala matre sampai berdarah tuh yang diperban lawan Mesir. Kemudian kasus luda-luda si Terry Butcher juga di semifinal kalau gue nggak salah ingat ya lawan Jerman di Jerman Barat. 92 ampas 94. Jadi gue emang udah dari dulu emang Inggris, gue sangat suka Inggris. Jadi awalnya kenapa gue suka Inggris ya itu 86 pertama gue lihat dan gue ngerasa ya tim ini dizolimi gitu. Nggak fair aja menurut gue gitu.
Masalahnya memang Inggris kan jarang berprestasi ya. Terakhir mereka mendapatkan semifinal itu tahun 96. Itu pun waktu tuan rumah. Setelah itu sulit sekali. Euro. Baru Piala Dunia kemarin 2018 mereka semifinal. Apakah itu juga jadi acuan fans Inggris untuk Inggris bisa meraih hasil yang positif atau minimal semifinal seperti halnya 2 tahun lalu di Piala Dunia Prancis? Sebenarnya kalau boleh justru waktu di Prancis 2018 itu di luar ekspektasi ya. Pelatihnya Southgate. Iya dong, karena selama ini kan Inggris itu under Eriksen, Terry Venables, Fabio Capello yang ekspektasi sangat tinggi kan gitu. Somehow tiba-tiba lu dikasih Gareth Southgate. Quotes and quotes pembawa sial di Euro 96 yang finalnya nggak keluar lawan Jerman. Kemenangannya 60% loh. Persentase kemenangannya cukup tinggi. Itu makanya kan gue bilang pada saat Southgate ditunjuk gitu ya. Orang kan masih punya bayang-bayang kegagalan dia gagal penalti di semifinal 96. Iya kan? Lawan Jerman dia nggak gol penalti. Justru waktu itu orang kan berpikir Stuart Pearce nih yang nggak gol karena dia punya hantu 90. Lawan Jerman juga kan gitu. Iya kan? Ternyata Southgate Pearce gol gitu. Dan under Southgate gitu ya, dengan pemain yang Inggris tuh selepas 96 kayaknya selalu punya pemain bagus. 94 aja tuh yang mereka nggak lolos ke USA kan gitu loh. Nah, even gue sendiri waktu itu nggak nyangka mereka bisa sejauh itu under Southgate. Dan menurut gue juga permainannya nggak istimewa. Cuma Southgate itu memang revolusioner. Dia berani main pakai 3 back. Ya. Plus ditambah pada saat di Prancis 2018 kemarin, you name it, siapa sih lawan berat Inggris temuin sampai ke semifinal? Kolombia. Iya sih. Perempat final. Dia nggak dapet tim-tim besar, ya. Itu dia. Ada faktor luck di situ. Makanya ada hokinya di situ ya, ada keberuntungan di situ. Nah, dan di setiap turnamen, memang lu perlu dekat sama namanya Lady Luck gitu loh. Karena dia short kan, betul. Term. Iya kan? Lu butuh keberuntungan di turnamen. Satu hal yang lu nggak bisa rely on di kompetisi gitu, karena itu maraton. Kalau lu mau balik aja, karena gue tahu lu nggak akan paham nih sepak bolanya gitu loh. Nggak, gue lagi dengerin dulu nih. Gue lagi dengerin. Nanti kalau lu ada salah, gue komen, gue protes. Tenang aja. Di semifinal 2018 itu Inggris kalah sama Islandia, Pak. Ya kan? Yang waktu Prancis 2018, Inggris kalah sama Islandia. Bener kan? Nggak tahu gue. Kayaknya enggak sih. Susah, nggak ngerti ya gitu. Jadi Islandia itu yang lagi. Enggak, berarti enggak. Gitu. Jadi menurut gua yaitu ada faktor luck sehingga mereka bisa maju ke semifinal gitu loh. Mereka tidak menemukan lawan yang bisa dibilang berat. Di grup ketemu Belgia. Bahkan mereka kalah sama Belgia di penyisian grup. Kalah berapa Fed waktu itu Inggris di penyisian grup? Karena gua hafal, lu kata gua. Oke, sorry. Kemudian per 8 final kalau nggak salah kan ketemunya sama Swedia kalau gue nggak salah ingat ya 2018. Min, lu boleh cek deh Min, gue lupa. Kalau nggak salah per 8 final Swedia, per 4 final Kolombia, Yerry Mina bikin gol dari corner jadi seri, kemudian penalti kalau nggak salah ingat. Semifinal kalah sama Kroasia, selesai. Nggak, dia lawan Kolombia di 16 besar. Per 4 final. Ya. 16 besar per 8 final, sorry. Iya, quarter final ketemu Swedia. Betul. Ya, kebalik gua, benar. Baru kalah Sweden, lawan Kroasia ya. Final, semifinal Kroasia. Betul, sempat leading kepada Kieran Trippier kalau nggak salah dengan bebas gitu. Trippier pas di Seoul. Iya, Kieran Trippier nah bebas karena itu gua nontonnya di Seoul. Gue ingat banget, gua lagi di Korea waktu itu. Gitu. Sombong amat. Jadi menurut gua bukan sombong, gua cuma menginfokan. Jadi gua sempat ngerasain nonton di bar yang isinya orang Korea gitu ya, yang gua nggak ngerti bahasanya. Tapi in a football language kita tahu bahwa kita sama dukung Inggris gitu loh. So it's bagi gue seru aja gitu. Gua satu bahasa meskipun beda negara ya. Iya, football language gitu. Gue nggak ngerti bahasa Korea sama sekali gitu loh. Terus terang aja, cuma gue nyari, gue dapet di daerah Doton gue dapet di pokoknya dekat-dekat Gangnam situ, gue dapet bar. Gue nonton aja di situ udah jeprok. Ada bule, tapi ada bule nggak? Ada bulenya ada gitu. Gue bertiga sama temen gue kan. Gitu. Udah kita gabung aja nonton. Itu kalah itu semifinal. Jadi menurut gua ya nggak ada yang nggak terlalu istimewa lah Inggris under Southgate.
Bahkan kalau lu lihat di Nation League kemarin juga kan langkah mereka lumayan jauh ya. Aduh, Nation League jangan dilihat, itu kan kasta ketiga lah itu. Ya, cuma maksud gua kan Nation League itu, lu tau nggak Pet Nation League apa? Nation League itu kompetisi liga antar negara, Pak. Oke, gimana ininya konsepnya? Konsepnya itu ya begitu. Nih, lu jangan diem aja, lu percuma di bawah itu, lu nggak bantu gue. Bro Pet, ini ya. Tadi Bro Fu udah kasih tahu Inggris dengan perjalanan yang luar biasa dari tahun 86 sampai sekarang. Nah, lu kenapa suka Inggris? Benar suka Inggris ya? Berarti pegang Inggris di Euro kali ini? Kayaknya sih iya. Ya. Kenapa? Boleh tahu nggak? Simpel, Mas. Nggak muluk-muluk. Gua 86, dia 8 tahun nonton bola, gua umur 8 tahun main bully, gua main sama temen, bodoh amat sama sepak bola. Dari Manchester. Cuman karena gua tinggalnya di Manchester doang, jadi iya. Inggris karena ya itu. Cuman sebenarnya gini, gua jujur aja, Mas. Gua namanya timnas, gua dukung Inggris. Gua mengharapkan mereka juara tentunya. Tapi nggak seantusias seperti nggak ngarepin terlalu banyak gitu loh. Justru kalau gue ya, kalau jujur aja Mas, gue pengen Inggris nggak lolos grup malah. Oh no. Supaya itu pemain-pemain pada bisa pulang. Kalau gue ya, jujur aja. Karena bagi gue itu klub gue ya Manchester United lebih penting daripada negara. Dan nggak ya sorry to say, but for me Manchester United is everything. Terus timnas Indonesia di mana posisinya? Timnas Indonesia di mana posisi di hati? Kalau timnas Indonesia lain cerita, Mas. Karena gue nggak ada dukung satupun klub di Indonesia. Ya. Jadi gue justru mengharapkan Garuda bisa sampai kemana-mana. Cuman kalau di semalam lawan Vietnam berapa Pak? Kalah 0-4. Siapa yang cetak gol main Vietnam ya? Nah, gue nggak hafal gue. Back tengah timnas siapa? Back tengah timnas semalam. Aduh, siapa ya? Ini suka banget kayak gini. Ntar dulu, gue lagi ditanya ini. Oh iya. Ya. Nah, jadi kalau di Inggris, kalau timnas, gue tetap dukung Inggris. Cuman kekecewaannya itu udah terlalu sering sih, Mas Tio. Dan kayak kata Fuad, 86 dicurangin, hands of God. Yang Piala Dunia 2010, gol ya, dianulir golnya Lampard. Padahal udah jelas lewatin gawang. Yeah. Sebelumnya itu lagi 2004 di Euro yang penalti lawan Portugal juga kalah penalti, tapi menjelang perjalanannya ke sana beberapa keputusan wasit juga menurut gua pada waktu itu sangat-sangat tidak memihak kepada Inggris. Jadi udah terlalu sering disakitin dah. Jadi udah terbiasa, Mas. Udah gimana ya? Udah nggak baperan lah kalau soal Inggris. Tapi tadi kalian berdua ngomongnya selalu di zolimi ya? Apakah memang... Enggak. Kalau gue cuma di 86 itu menurut gue aja. Itu kekecewaan sebenarnya. Tapi enggak juga Mas Tio. Itu bener, gue setuju kalau dibilang zolimi. Gue lupa mention. Piala Dunia 2006 juga. Yang Rooney lawan Ronaldo. Rooney kena kartu merah. Piala Dunia 2006. Bagi gue tuh emang udah terlalu banyak. Yang Piala Dunia 2006 yang... Jerman. Itu udah terlalu banyak kejadian di mana Inggris itu betul-betul kayaknya Lady Luck itu nggak pernah ada di pihaknya dia. Paling jauh itu ya bener kayak kata Fuad, musim Piala Dunia yang 2018 kemarin itu yang mungkin yang terjauh, yang ibaratnya nggak ada yang aneh-aneh lah yang terjadi sama Inggris. Apakah faktor Southgate? Nggak juga. Bagi gue ya Lady Luck kalau udah di turnamen ini. Ya, Bro Pet, sebelum gue masuk ke grup D, sebetulnya lu melihat Euro ini siapa? Dua negara. Lu mention dua negara yang paling diunggulkan menjadi Euro 2020. Belanda sama Inggris. Belanda sama Inggris. Oke. Bro Fu? Dia geleng-geleng. Dia geleng-geleng aja udah. Iya. Dia udah geleng-geleng aja udah. Ya, Bro Fu apa? Ini gila ya, gue kaget loh. Dia nggak mention Perancis. Dia nggak mention Portugal, dia nggak mention Jerman. Oke, dia mention Belanda dan Inggris. Oke. Tali dan Inggris. Lo sama Justin sama lo? Lo sama Justin sama? Iya, kita. Karena gini, lo nggak bisa melupakan fakta bahwa under Mancini, mereka punya rekor yang sangat bagus. Bahkan mendekati memecahkan rekornya si Vittorio Pozzo. 30-an ya. Setuju. 30-an gitu. Jadi, dan Italia sekarang, ini semalam udah gue bahas di podcastnya bahwa you name it, siapa sih superstar Italia, Mas? Lu anak lama. Nggak ada. Lu dari 90 dicekokin oleh Baresi, Giannini, Baggio, Schillaci, naik ke Vieri,
kemudian Totti, Del Piero, semua pemain kelas dunia, Maldini, you name it gitu loh. Lu sebut sekarang superstar Italia siapa? Sekarang merata. Gak ada. Makanya gue bilang ini tim gak bisa ditebak. Justru kalau menyebut kuda hitam, menurut gue Italia. Karena under Mancini itu gila rekornya. Gue bilang, even rekor kebobolan mereka juga satu yang tersedikit loh. Dia main ala City waktu dia bawa City juara. Iya, cuma lebih kolektif. Ya lebih kolektif. Gitu loh. Ya kan nggak ada yang benar-benar stand out bintangnya. Bahkan di back tengah dia masih bawa pemain tua, bawa Chiellini sama Bonucci dia masih bawa gitu loh. Sama Toloi. Lu bilang siapa bek kanannya tuh bekas Roma kan, Florenzi. Ya. Nah, jadi itu yang menurut gue justru Italia ini menarik untuk diikuti sebenarnya. Apalagi di turnamen sebelumnya mereka babak belur kan. Betul. Iya kan, gitu. Jadi ini yang menarik. Sementara kalau lu mention Prancis, semua gue ngerasa tim ini enggak. Pikir udah habis ya kepada di Piala Dunia? Mungkin ya, gitu. Menurut gue itu. Sementara kalau lu bilang Belgia, yang orang bilang, oh ini bagus nih, generasi emas segala macam. Men, rata-rata skuad Belgia itu 29 tahun, pemain tua, Vertonghen, kemudian siapa Alderweireld, kemudian siapa lagi itu bek tengahnya, satu lagi Vermaelen gitu. 30-an loh. Di bola 5 Sancho kalau ketemu gue rasa bisa lewat gitu. Even Hazard udah 30, enggak ada yang nyangka loh. Kevin De Bruyne cedera. Iya. Hazard tuh udah 30 loh. Yang masa golden age-nya tuh udah lewat gitu. Jadi gue rasa enggak Belgia, Italia menurut gue menarik untuk diikuti. Plus Jerman mungkin. Portugal. Ya, keren banget. Satu-satunya tim yang bisa back to back juara Euro siapa sih Pet? Juara Euro tahun lalu aja gue nggak tahu. Spanyol yang bisa back to back. Enggak mas, biar dia seneng. Enggak, dia nggak tahu, emang itu ngelesnya aja. Gitu. Tahu lah gua kan abis itu menurun tuh De Gea. Piala Dunia kemarin kan itu mulai diomongin. De Gea udah abis setelah Euro gitu. Oke, Euro tahun berapa Spanyol back to back? Berarti tadi Brofu bilangnya Italia sama Jerman. Inggris. Inggris. Yang Inggris lah, karena kan yang di luar Inggris. Kan lu Inggris, lu bilang. Oh iya, di luar Inggris. Di luar Inggris sih Italia sama Jerman mungkin. Enggak, Jerman sih enggak lah. Kalau gue justru lebih menarik sebenarnya Portugal. Portugal tuh menurut gue cuma untuk menjadi back to back champion agak berat. Agak berat gitu. Ya, berat. Cuma bagi gue ini dua menarik untuk diikuti gitu. Sama satu lagi Jerman. Portugal juga. Berarti grup F ya? Grup F ya? Iya. Grupnya lumayan Prancis, Swedia ya. Hungaria itu bagus juga loh, lihat-lihat ternyata. Tim Eropa Timur tuh kadang-kadang penuh kejutan, lu jangan salah. Tapi instead of Hungaria, gue lebih milih Republik Ceko justru yang bisa ngasih kejutan. Tapi kemarin dibantai sama Italia 0-4, gue nggak yakin Ceko bagus musim ini. Seberapa sering sih sebuah pertandingan uji coba akan lu bisa jadi patokan turnamen. Ya. Gitu loh. Oke, gue dengar dari itu kalian dua negara. Nah, sekarang kita masuk ke grup D ya, teman-teman. Grup D. Ini Inggris lawannya Kroasia, Scotland, Republik Ceko. Ini buat gue lebih ngeri dari grup F sebetulnya. Tapi orang-orang selalu berpikir grup F yang grup neraka gitu. Ini justru grup yang gue sebagai pengamat sepak bola akan sulit memprediksi kalau gue melihat ya sisi pandemi saat ini. Jadi ini keadaannya akan sangat berbeda. Nah, bagaimana? Grup F dulu deh. Inggris. Apakah Inggris akan lolos dari grup ini sebagai juara grup atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau lolos sih, gue yakin sih lolos ya kalau di grup stage-nya ini. Gue satu pertandingan yang gue tunggu-tunggu cuma satu sih, Mas. Inggris ketemu sama Skotlandia. Karena ini kan Battle of the Britain ya. Dan ini kayaknya baru pertama kali kan mereka di turnamen resmi bertemu. Betul. 96. Colin Hendry patah pinggang. 96 ketemu. Setelah itu mereka nggak pernah lolos. Emang nggak ada knowledge sepak bolanya. 96 gue lagi pacaran. Jadi mungkin gue nggak nonton pada waktu itu. 96 tuh Colin Hendry patah pinggang. Gue ke turnamen itu Gaza muter gitu. Itu kala kedua Scotland masuk 92, 96 sama sekarang nih. Jadi jarang masuk. Terus lanjut Bro Pet. Ya, gimana tadi? Sebelum dipotong sama Fuad? Gue suka lupa kalau udah dipotong-potong. Enggak, jadi kalau lolos dari grup stage gue yakin sih bisa lolos. Lolos tapi mungkin tergantung
ya wild horse-nya itu Republic CSKA itu tadi ya bagi gue the materi untuk timnas Inggris ini seharusnya bisa lolos dari group stage ini dengan gampang. Tapi at the end of the day biasanya sih bad luck-nya itu setelah group stage ya. Jadi menurut gue sih group stage pasti lolos. Oke, kalau dia juara grup D, dia ketemunya akan juara grupnya F ya. Tapi kalau dia runner up, dia akan ketemu runner grup E. Jadi kalau menurut gua, jangan jadi juara grup kalau Inggris mau lolos ke berikutnya. Ya. Nah, pertanyaan sama, Bro Fu, bagaimana dengan Inggris? Apakah di grup ini menghadapi Kroasia, Scotland, dan Republik CSKA atau Ceko, dia akan menjadi juara grup atau lolos sebagai runner up atau mungkin peringkat ketiga terbaik? Inggris ya. Ya. Dia kan sama apa? Inggris. Ketemu Kroasia dulu. Nah, Inggris ketemu Kroasia, kemudian Inggris Scotland. Satu lagi siapa? Austria. CSKA. Republik CSKA ya, Republik CSKA. Menurut gua Kroasia juga picknya udah hilang. Menurut gua ya Modric semakin menua. Ya. Kemudian Rakitic juga musim ini nggak terlalu bersinar gitu ya. Cuma kan memang tim-tim Eropa Timur menyimpan kejutan. Justru kalau gue lihat dari grup ini, Ceko sama Inggris yang bisa lolos. Otomatis ya, sebagai juara dan runner grup ya. Oke. Menarik. Karena kalau lu ingat 96 juga nggak ada yang perhitungan Ceko loh, Mas. Nggak ada, betul. Nggak ada. Lu nggak ada yang Pavel Nedved rambutnya masih pendek, pakai nomor 4, main posisi bek kanan. Ya, Poborski itu belum ada yang kena. Orang itu Patrick Berger saat itu. Sama kipernya si siapa? Peter Kuba apa siapa? Gue lupa. Pavel Snirsek. Pavel Snirsek yang Newcastle. Snirsek sama kalau nggak salah itu lagi. Nggak ada yang tahu juga gitu. Jadi gua rasa ini Ceko, dan Ceko juga punya tradisi bagus loh di Eropa. Ya kan, mereka pernah jadi runner up kalau gue nggak salah yang kalah sama Jerman ya. Ya, gitu. Kalah sama Jerman. Terus jadi menurut gue justru dari grup ini ya Inggris sama Ceko. Tapi memang akan dilihat pada saat pertandingan pembuka lawan Kroasia nanti gitu. Kalau Inggris menang udah pasti lebih aman gitu. Tapi kalau seri dia tetap lolos, mungkin jadi runner up, mungkin karena main mereka juga nggak terlalu istimewa Inggris. Oke, jadi lo merasa bahwa juara grup itu adalah is a must ya untuk Inggris yang Iya, karena lo nggak bisa milih lo mau jadi, karena kayak seringan gue beberapa turnamen yang gue ingat gitu ya, beberapa yang memilih begitu justru berantakan Mas. Yes. Ke fase berikutnya. Mending menang aja terus sudah. Iya, karena lo ngejaga peak kan, lo kan perlu ngejaga peak performance-nya lo gitu, dan turnamen kan lu akan harus begini tuh maintain-nya gitu. Jadi nggak ada, lu nggak usah cerita. Ya kayak dulu ada namanya timnas di negara Katulistiwa yang sampai praktek sepak bola gaji untuk menghindari juara grup. Benar kan? Akhirnya apa? Ya. Dua-duanya nggak lolos. Malah lawannya satunya lolos. Karma gitu. Jadi kalau menurut gue sih nggak, lu sikat aja gitu. Oke, berarti gue sudah paham bahwa kalian yakin banget dengan Inggris akan menjadi juara grup ya dan pasti lolos. Nah sekarang pemilihan pemain Gareth Southgate. Ini ada pemain yang cedera, Trent Arnold cedera, Mason Greenwood juga cedera. Nah bagaimana keadaan tim Inggris saat ini, kedalaman skuad yang dimiliki, Bro Fuad? Dari kiper dulu deh. Kalau kiper yang sebenarnya agak meragukan, jujur aja. Ya mereka nggak punya lagi sekelas yang terakhir itu ya Peter Shilton kali ya, Paul Robertson. Iya, bukan. Ini kan gue bilang nggak ada yang semeyakinkan dia. Ya Simon kali ya gitu terakhir gitu. Kan. Ya Simon. Setelah Simon kan udah nggak ada. Ya Paul Robinson digadang-gadang bagus. Blunder waktu itu yang waktu lawan Kroasia di Piala Dunia kalau nggak salah ingat. Simon juga golnya Ronaldinho membatalkan semua itu. Tapi dia cukup bertahan lama dengan karena hampir semua kiper juga ada blundernya kan gitu. Semua lah hampir semua main gitu. Jadi menurut gua kiper nggak tahu ya, bukan karena kefavoritan gua akan MU ya, gua lebih prefer Dean Henderson over Pickford gitu. Nah sementara yang menjadi pertanyaannya kenapa sih lu sampai bawa 4 back kanan kan itu, bahkan pada saat Trent cedera gua berharap Ward-Prowse yang dia bawa. Iya kan, instead of Ward-Prowse dia bawa Ben White lagi back kanan. Gitu. Iya kan, tapi kalau lu nonton Inggris di 2018 itu Brighton ya? Brighton and Hove ya? Brighton and Hove gitu loh. Lu kalau lihat mereka main di 2018 kan emang itulah revolusi Southgate pertama, dia main dengan 3 back,
Dia taruh Kyle Walker yang tadinya wingback, dia jadiin di back salah satu dari center half. Dia taruh back kanannya tuh, wingbacknya tuh Kieran Trippier kan, gitu. Bisa dia akan memfotokopi itu lagi, gitu. Karena kan Inggris selepas sejak dari 96, gue rasa selalu punya back-back saya bagus, Neville, kemudian Ashley Cole gitu ya, yang cukup lama dan cukup punya cukup disegani lah kalau kita bilang gitu kan. Jadi gue sih sebenarnya pertama agak heran kenapa sampai 4. Kemudian pada saat yang satu cedera juga lu ganti dengan berarti memang juga begitu gitu. Iya, bek kanan juga. Karena kalau lu lihat Ward-Prowse itu bagus loh. Bagus loh. Salah satu gelandang box to box yang bisa bola mati. Terus dia juga bisa menginisiasi serangan. Beda sama Declan Rice. Declan Rice kan benar-benar breaker, matanya selesai kan gitu. Tapi Ward-Prowse kan enggak, dia bisa ngalerin bola gitu. Bisa playmaker. Sama kayak Henderson kan gitu loh. Jadi pada saat misalnya lu bisa main dengan 2 playmaker, tapi emang kayaknya Southgate instead of main dengan 2 playmaker ya gue lebih butuh bek kanan yang kencang karena mungkin ya Harry Kane cukup bagus di bola-bola udara. Calvert-Lewin yang dia pilih over Patrick Bamford juga. Iya, itu juga aneh buat gue. Menurut gue sih enggak. Aneh dong, karena dia udah punya Harry Kane buat pemain atas, tapi tidak punya pemain seperti Bamford yang beda style. Dikit lagi, ini gue bahas kemarin di box to box. Style-nya hampir sama. Dua-dua menjadi pencetak gol dan pemberi assist terbanyak. Di musim ini. Pemantul bola juga. Iya, sama dong, tipenya hampir sama dong. Iya kan? Nah, lu ngapain bawa 2 senjata yang sama untuk satu peperangan? Kan yang satu lagi baru rentan cedera, bahaya juga kalau Harry Kane cedera. Kelar belum Inggris. Makanya ini yang kemarin gue bilang adalah di box to box, pada saat lu punya 2 senjata yang sama, pasti lu akan ambil satu. Karena kalau misalnya tim lu buntu dengan Harry Kane, lu tidak akan memasukkan penyerang yang bertipe sama lagi dong. Iya kan? Oh, pasti beda style ya. Nah, itu dia. Jadi gua buat opsi lain. Nah, sementara kita tadi gue bilang kan, Calvert-Lewin cukup bagus di bola udara gitu loh. Sementara Oli Watkins cukup kencang, bisa buka ruang segala macam. Jadi pada saat nanti ketemu lawan yang mungkin Inggrisnya deadlock gitu ya, ngapain lagi gue mainin Bamford? Gue udah mainin Kane nggak nembus nih. Gitu. Jadi kalau itu sih gue bisa mencoba mengerti kenapa Southgate tidak membawa Bamford gitu loh. Tapi pada saat bek kanan tadi akhirnya gue pikir emang dia mau main begitu gitu. Karena benar gue masih berharap Ward-Prowse gitu. Oke. Gitu. Kalau terakhir sih enggak lah. Bro Pat, sepaham atau punya pendapat lain tentang pemilihan pemain Inggris? Apakah ada yang aneh? Tadi kita udah bahas mengenai Bamford tidak dibawa, tapi justru bawa Calvert-Lewin. Terus penumpukan pemain kanan, bek kanan dilakukan oleh pelatih dan nggak ada kiper. Apakah setuju dengan 3 hal itu atau ada tambahan lain? Ya, pertanyaan gue cuma di posisinya di midfieldernya sih. Itu kan rata-rata pemain Inggris yang dibawa itu banyak kan di back ya, kalau gue nggak salah. Back sama lini serang. Di tengah itu kalau nggak salah cuma ada Declan sama Mount. Henderson sama satu lagi yang Calvin Phillips. Leeds. Bukan sama... siapa yang Jude Bellingham. Jude Bellingham Dortmund. Nah, jadi bagi gue tuh gue nggak ngerti. Mungkin kalau kita acuannya pada 2018 balik lagi Southgate menggunakan formasi yang sama, oke aja. Cuman kalau misalnya kemarin itu gue sempat pikir Southgate akan kembali lagi menggunakan yang sama lagi ya, atau dia mungkin dengan bawa begitu banyak back, gue malah curiga dia mau mengubah pola mainnya. Jadi kalau dari line up yang dikasih buat tadi sih gue nggak ada permasalahan sekali sih. Dan gue sangat setuju mendingan bukan karena pendukung MU ya, tapi memang Dean Henderson performanya juga lagi naik. Cuman ya balik lagi senioritas kan. Ada senioritas kalau menurut gue sih. Nah, kalau favoritisme versi kalian starting lineup terbaik siapa? Kalau Inggris main dengan 3-4-3, 3-4-3 Walker, pasti kayaknya. Maguire, enggak, karena kemarin uji coba dia masih pakai 4 back Mas lawan. 4 back. Oh, jadi uji coba terakhir dia main pakai 4-3-3. 4-3-3. Oke. Ya, cuma kan balik lagi, lu nggak bisa dipatokan uji coba. Karena bisa jadi dia switch di situ gitu loh. Dan gue masih yakin nih, kalau lu bawa 4 back kanan tidak lu manfaatkan emang ya maaf aja lu bego gitu kasarnya gitu kan. Jadi kan nggak mungkin berarti. Menurut gua dia akan main dengan 3-4-3 dengan si
Mungkin kalau gue sih Henderson gitu ya. Kemudian Kyle Walker, center half 3-nya tuh Walker. Belakang dulu. Iya, Dean Henderson. Oh, Dean Henderson. Jadinya bukan Pickford ya? Kalau gue ya, karena secara postur gitu kan. Terus Pickford tuh kadang apa ya, ngeri blunder ngelihat dia kadang berasa kan begitu gitu ya. Tapi bola atasnya bagusan Pickford daripada Diano. Iya, dengan postur tubuh yang tidak begitu tinggi gitu ya. Orang mungkin sedikit lupa bahwa dia cukup bagus loh ini untuk bola umpan silang segala macam, berani duel gitu. Walaupun dikatain hobbit ya kalau nggak salah, sorry ya. Gitu kan, benar. Kalau gue nggak salah kan gitu. Iya. Karena tinggi badannya gitu ya. Nah, jadi three center half-nya itu kalau menurut gue Kyle Walker, apalagi performanya juga cukup bagus, itu juga juara gitu. Jadi secara mental ini orang siap gitu ya. Asal dan tidak terlalu capek. Sekarang kan pada saat lu masuk satu turnamen, ketakutan para penonton malahan adalah pemain yang tadinya bagus sepanjang musim, lu akan burn out. Sering banget itu kejadian. Justru di sini. Iya, burn out. Lu nggak bisa lagi, lu udah nggak punya tenaga untuk main gitu loh, dengan intensitas yang tinggi gitu, dan cukup sering lah gitu. Walker, Maguire, Stones, wingback kanannya kalau gue sih masih itu ya, siapa? Kieran Trippier, juara juga sama Atletico gitu ya. Kiri udah Shaw gitu. Bahkan Shaw bisa dijadiin ke center half malahan kalau dia mau. Udah pernah dipakai sama Ole. Gantiin Walker ya? Ya, either Walker yang cabut kalau misalnya cedera. Jadi sebenarnya cukup fleksibel nih di belakangnya dia gitu. Lu masih punya Ben Chilwell yang juga nggak jelek-jelek banget di Chelsea musim ini kan gitu. Reece James nggak dipasang, Reece James? Kan kalau gue sih lebih prefer Trippier daripada Reece James gitu. Kenapa? Satu, keunggulan di bola mati. Itu yang Reece James nggak punya kan gitu. Kemudian 3 gelandangnya adalah empat gelandangnya adalah si Trippier di kanan, Shaw di kiri, 2 gelandang bertahannya Hendo sama Declan Rice. Di sini Hendo lebih sebagai mengalirkan bola gitu loh. Kemudian kalau dia mau pakai 3-4-1-2, mungkin di belakang Kane dan Kane dan Calvert-Lewin dia bisa pasang belakangnya Mason Mount. Atau dia bisa main 3-4-3 dengan Phil Foden di kiri, si Sancho di kanan, Kane striker. Tadi gue pikir Foden. Sancho di kanan, di depan Harry Kane tetap. Kane, kirinya Foden. Bahkan kalau dia mau pakai 2 gelandang penyerang yang nopan Kane, dia bisa pakai Mount, Foden, sama Kane sebagai striker. Sebenarnya di depan dia cukup kaya gitu. Jadi Bukayo Saka nggak dimasukin dari tim terbaik di cadangan boleh lah. Apalagi kemarin udah cetak gol. Kemarin cetak gol kan Bukayo Saka. Yang lawan apa ya? Gue lupa. Gol tunggal. Bola muntah. Karena rebound dari kiper gitu loh. Itu pemain Arsenal ya. Jangan diperjelas dong, bola muntah itu gol. Gol is a goal. Mau bola muntah jatuh dari langit, pakai pantat segala macam itu tetap gol. Selagi tidak pemain Arsenal kan? Itu pemain Arsenal kan? Enggak lah. Bukan ya? Bukan lah. Kalau bilang bolnya jatuh dari langit, berarti pemain Arsenal. Oh ya, oke. Iya. Mantap. Kalau gue sih gitu. Oke, itu gua melihat ini pilihan yang menurut gua menarik itu ketika tidak menyebut Sterling dan juga Rashford ya dari Bro Fuad, menarik. Nah, bagaimana dengan Patrick? Kalau Rashford tidak disebut sama Fuad, itu jelas. Karena kita sepanjang satu musim ini sebagai penggemar MU, kita juga udah jenuh lihat Rashford bermain dengan caranya. Lo harus melihat dari sisi kebutuhan tim England dong. Jangan karena lo sakit hati Rashford jelek, tidak juara. Sorry. Gue ralat tadi, gue lupa. Kalau Inggris main 3-4-1-2, yakin sama Rashford kan jadi striker gitu. Di belakangnya Mount gitu loh. Nah, ini oke. Dan kalaupun dia main 3-4-3, kalau gue lebih milih Foden daripada Rashford. Bukan apa-apa. Walaupun memang kayaknya lebih besar peluang Rashford untuk main. Tapi lo ngeliat beberapa pertandingan terakhir, ya itulah gitu. Kalau untuk duet, gue rasa Rashford sama Kane lebih. Karena mungkin dia nalurinya sebagai finisher lebih bagus daripada lu dribbling mentok. Ya lu lihat kayak kemarin Villarreal deh. Gitu. Ya. Udah tadi bahas. Gue sebenarnya Mas Yo, gue pengen ngejelasin tapi udah dijelasin semua sama Kuat. Gak apa-apa. Lu kan punya pendapat lain dari punya sisi penjaga gawang. Kalau gue sih kurang lebih semuanya hampir mirip dengan yang dibilang Kuat ini, karena yang gue baca tadi juga semuanya udah dibacain sama Kuat nih sekarang. Jadi gue juga udah bingung nih. Cuman kalau 4-3-3-nya gue mungkin gue lebih setuju kayak kata Kuat juga. Gue lebih setuju Phil Foden daripada Rashford karena ya balik lagi. Bro Pet, gini. Pesan gue,
pesan gue nih ya, di TV gue kerja nih, biarpun jawaban gue sama-sama komentator gue harus cari yang lain. Biar kelihatan beda, bro. Jangan... Masalahnya gini, Mas Tio. Masalahnya gini. Itu kan berarti base knowledge-nya harus diperbesar dulu kan, Mas? Oke, lanjut. Nggak, kalau gue bukan karena ada masalah dengan Rashford, cuman faktornya Rashford bukan masalah kita jenuh selama dukung MU dengan Rashford ya. Cuman memang Rashford ini kan, bahkan kalau nggak salah ada komentator kemarin yang di Inggris itu, bekas pemain, gue lupa siapa yang ngomong, Rashford ini tipikal yang betul-betul pengen golnya itu sempurna, pengen bikin teknik untuk mencetak golnya itu udah ada di behind his mind gitu. We don't need that, apalagi di kompetisi turnamen ini. Balik lagi ke MU. MU tuh banyak banget peluang dibuang sia-sia kayak kata si Fuad tadi dengan dribble nggak jelasnya. Ya. Bagi gue kalau di lini depan my starting 11 would always be Foden, Sancho, Kane. Jadi itu udah ibaratnya bagi gue tuh udah lebih jaminan daripada lu mainin Rashford masuk di babak kedua atau apa lah. Kalau bisa nggak usah main, jadi bisa istirahat supaya bisa, kan mau operasi juga katanya kan habis ini kan. Iya, nggak tahu jadi atau nggak ya. Kalau gue lebih mementingkan kepada klub pada akhirnya. Kalau di belakang there's no question bagi gue yang 4 itu sebenarnya udah sesimpel yang dibilang Fuad itu sih seharusnya nggak bisa tergantikan lagi ya, yang Maguire, Stone, Walker, Shaw dan Trippier. Bagi gue itu memang seharusnya udah nggak bisa tergantikan lagi. The only questionable titik yang gue yakin Southgate akan memilih kepada siapa nama dia? What? Bukan, gue lagi blank. Everton. Pickford. Jordan Pickford. Gue yakin dia akan memilih Pickford. Cuman bagi gue Dean Henderson is still the best option. Nah, usah senyum-senyum kau. Blank aku baca. Nah, itu gue udah denger dari kalian starting 11. Ini menarik, gue tadi baca di 4 rumah judi besar mengatakan Inggris nomor 1 loh. 5-1. Wah, William Hill, terus ya ada 4 inilah. Itu apa yang lo bisa lihat, Bro? Ini permainan bandar judi saja, ataukah ini kan kalau seolah-olah gini kan seolah-olah Inggris jago banget gitu. Udah, calon juara. Terus seperti apa? Kapan sih lu lihat Inggris jadi nomor 1? Diunggulkan di satu turnamen. Coba gue tanya dulu deh. Lu orang lama. Belum pernah. Hah? Belum pernah. Ini pertama kali loh, Mas. Ini pertama kali. Mereka ada on top of Portugal, defending champions. Betul. Prancis. World Cup champions, gitu loh. Iya. It's England under Southgate. Yeah. Menurut gue justru ini orang ngerasa kayaknya dielus nih gitu ya. Nggak deh gitu. Mungkin ya gitu. Yeah. Jadi orang favoritnya akan ke tim-tim lain di bawahnya karena lu lihat kayak tadi track record kan. Cuma balik lagi di sebuah turnamen lu tetap butuh yang namanya keberuntungan, itu sangat lu butuhkan gitu loh. Dan lu nggak perlu mikir panjang-panjang gitu untuk satu kompetisi segala macam. Itu cuma mikir untuk main 6 pertandingan selesai. Gimana gue merotasi pemain gue tetap segar, selesai gitu. Jadi itu sih menurut gue. Jadi ajaib juga. Tidak beralasan ya menurut lu aja bingung ya sebagai fans Inggris. Cuma judi. Ya kan? Gue juga bingung gitu. Nah, gimana? Tim terbaik FIFA 3 tahun terakhir itu Belgia. Di bawah jauh. Ya kan? Ya. Di bawah jauh. Padahal 3 tahun terakhir loh Belgia urutan pertama ranking FIFA. Inggris tuh 6 apa berapa kalau gue nggak salah ingat gitu. Jadi alasan apa sih yang dibikin mereka sampai mereka naruh Inggris tuh? Mungkin mereka ngerasa ya laknya Southgate gede gitu. Udah taruh di atas aja. Gitu. Make sense nggak? Sistem permainan gak istimewa kok. Make sense nggak menurut lo? Ini jadi pertanyaan gong gue sebenarnya. Gue pengen nanya ke kalian, masuk akal nggak rumah judi yang besar-besar nih ya, yang bisa jadi referensi gue juga dalam melihat sebuah pertandingan itu menjauhkan Inggris? Gue nggak salah nih. Ini benar. Iya, gue juga tahu. Gue juga tadi ngeliat ini benar gitu. Ini benar gitu. Iya. Tapi mungkin ya tadi itu mungkin kalau secara di atas kertas kita ngomong
kita nggak ngomongin ininya ya, kan ini bandar judi ya. Mereka mungkin lihat di atas kertas mungkin kualitasnya timnas Inggris saat ini mungkin memang we have to admit ya cukup merata kan dari semua lini kan. Yo siapa lagi? Lu mau ngomongin Prancis, lu sendiri udah bilang Prancis udah habis gasnya. Enggak, gua nggak bilang Prancis habis gas loh. Tadi lu bilang. Enggak, Belgia yang udah tua. Belgia bukan Prancis. Oke. Kroasia juga paling Jerman lah yang mungkin sama meratanya dan karena disiplinnya mereka. Kalau gue pribadi ya, kalau gue ngeliat, gue nggak ngomong dari sisi kacamata bandar judi atau apa, cuman at the very least dan ditambah lagi dilihat di squad juga kemarin ini semua All English final. Dan di tim-tim itu juga rata-rata pemain-pemain utama yang membawa klub itu juga rata-rata pemain Inggrisnya kan gitu. Yeah. Jadi mungkin melihat dari sisi itunya, bandar-bandar ini mengatakan memfavoritkan Inggris sebagai number one. Tapi ya, at the end of the day, it's gamble. Oke. Kalau untuk merata enggak lah, lu nggak bisa menghapus Prancis dengan Kante, Mbappe ada di situ. Griezmann lu nggak tahu nih kalau dapat second win gitu ya, plus Benzema yang balik. Benzema is a good player, very good player. Ngolo Kante, jangan lupa Ngolo Kante. Itu kan tadi gue sebut ada Kante, kemudian ada Pogba juga gitu. Tapi kartu asnya ada di Benzema. Cuma somehow gue ngerasa ya untuk juara mungkin enggak ya Prancis menurut gue ya. Tapi kalau kayak tadi Patrick bilang kualitas squad lebih merata, lebih mentereng squad Prancis, mungkin lebih mengkilap Portugal gitu ya. Lebih lengkap Italia juga. Italia tapi mungkin minim pengalaman di turnamen, Mas. Ya. Belgia mungkin lebih lengkap, walaupun kayak tadi gue bilang kan bahwa secara rataan umur squad mereka termasuk yang tertua. 29 tahun itu udah termasuk tua tuh menurut gue gitu. Inggris apa sih yang lu lihat gitu loh? Kipernya enggak terusin. Enggak terusin tapi lu udah menyatakan semua yang kekurangan dari beberapa tim itu. Belanda apa kekurangannya menurut lu? Kenapa kira-kira mereka nggak akan bisa? Emang lu perhatiin bukan perjalanan Belanda? Karena begini yang kita bahas tadi kan dari Mas Tio kan dibilangnya Inggris sekarang ini difavoritkan oleh rumah judi lah istilahnya ya. Nah, lu sendiri udah menyebutkan nih Prancis ini mereka bagus-bagus mentereng, tapi kelemahannya di sini. Iya kalau Griezmann dapat second win, Benzema is a good player, tapi kita juga jangan lupa dia juga udah masalah faktor umurnya juga. Demikian juga dengan Belgia yang udah sangat udah faktor umur udah berperan di timnasnya Belgia. Begitu juga kita ngelihat beberapa Portugal still has Cristiano Ronaldo, tapi Ronaldo juga udah he's not going. Lu sendiri bilang nggak mungkin 2 tahun berturut-turut. Jadi mungkin karena faktor mungkin gua bilang cuma Spanyol susah lu. Jadi maksud gue itu rumah bandar judi ini juga mungkin melihatnya dari sisi itu bahwa faktor ini dan Inggris mungkin has that one quality yang bisa di atas apa lain. I don't know. Dan tadi sore gue tanya sama satu temen gue yang memang penjudi kelas kakap. Dia bilang gue percaya karena 80% dari rumah judi itu selalu benar. Gue bilang deg-degan gue. Kalau itu benar, Inggris bisa juara dong gitu. Itu pertanyaan besar. Ini akan menjadi misteri nanti. Kita akan melihat. Tapi ini hype paling gede loh. Iya. Kalau yang kemakan sama itu ya sorry aja nih ya 5-1 ya. Iya. Ya lu taruh 5.000 deh Mas. Iya. Paling nggak kan lu udah tahu dapatnya berapa kan? Iya. Dan dengan statistik keberhasilan mereka akan menaruh ramalannya itu. Iya. Orang kan akan berbondong-bondong Mas. Guys, gue gak nyuruh kalian judi ya. Enggak, bukan. Ini justru kalian berpikir mau naruh di Inggris apa enggak? Enggak, kayak kata Mas Tio tadi, ini kan diplomatis ya, kayak kata Mas Tio tadi. Mas Tio sendiri kadang-kadang menggunakan rumah bandar judi ini sebagai acuan pada pertandingannya sendiri kan. Iya, betul. Kita nggak nyuruh orang judi, enggak boleh judi. Jangan sampai gue nyanyi ramai-ramai nih. Oke, terus siapa pemain Inggris yang akan menjadi rising star di Euro 2020, guys? Rising star ya? Iya, rising star. Gua rasa Mount punya kualitas kalau dikasih menit main yang cukup gitu ya. But somehow, gua ngerasa Jude. Siapa? Jude Bellingham. Yes. No, Jude Bellingham. Ini orang kan sebenarnya musim lalu udah
di Championship ya, kalau gue nggak ingat, bagus sampai hampir di United udah di bawah. Dia baru 17 tahun loh. Dan punya tendensi nih ya, dia mungkin punya ambisi pribadi. Gue mau menjadi pencetak gol termuda Inggris di turnamen besar, mecahin rekornya si Rooney kalau nggak salah ya, Rooney nggak salah 11 tahun sekian gitu. Dan ngelihat dia main beberapa kali sama Dortmund gitu ya, terutama kayak waktu lawan City di leg pertama, leg kedua gue lupa gitu yang dia bikin gol. Menurut gue ini orang bagus memang gitu. Dan beruntungnya Inggris adalah dia pindah ke Dortmund. Yang tekanan medianya tidak terlalu besar. Lu bayangin kalau dia main di MU, akan digoreng mulu setiap tampil mainnya jelek gitu. Dan dapat menit bermain di sana. Jelas gitu, walaupun tidak wah ya gitu. Gue ngerasa Jude Bellingham tuh punya potensi asal dikasih menit main oleh Southgate ya di luar. Birmingham dulu ya. Birmingham atau bener. Birmingham gitu. Itu ya kalaupun memang Inggris butuh kreator, gue lebih prefer Mason Mount sebenarnya. Karena ini orang bagus. Ini nyeleneh juga nih. Gue aja nggak kepikiran. Kalau Jude Bellingham tuh bagus, Mas Tio. Cuman the thing is, ya balik lagi menit mainnya dapat kan nanti dia tuh untuk bisa jadi rising star itu. Kalau gue lebih melihatnya tuh Phil Foden sih, yang benar-benar menurut gue yang bakal jadi faktor X buat England this year. Tapi bisa jadi sih kalau di turnamen seperti ini, yang setahu gue ya, pengalaman gue lihat tuh kadang-kadang dia dikasih pemain cadangan, main 15 menit cetak gol, dia besoknya dia jadi moralnya naik. Iya. Ingat Schillaci di 90. Tidak ada yang tahu Salvatore Toto Schillaci. Iya. Benar dong? Betul. Kemudian dia bikin gol. Kemudian duetnya sama Roberto Baggio sebegitu bagusnya, bang. Jadi bintang. Jadi top skor turnamen 6 gol. Yes. Iya kan? Yes. Lu balik lagi ke 96. Kayak gue bilang, nggak ada yang ke Pavel Nedved siapa? Gitu loh. Nggak ada yang ke Pavel Nedved siapa? Gitu. Poborski, lu ada tau Poborski saat itu, nggak ada yang tau Poborski siapa? Gitu. Jadi justru itu kenapa gue bilang di rata-rata turnamen yang lebih sering mencuri perhatian adalah pemain-pemain yang mungkin sepanjang musim performa dia tidak terlalu wah gitu loh. Justru kenapa? Dia peak-nya di turnamen itu. Iya, karena kayak tadi gue bilang kan bisa jadi lu burn out, lu capek, lu main lu semusim bisa main 50 kali. Iya, capek. Terus dengan waktu persiapan yang cuma 2 minggu, 3 minggu gitu loh. Lu harus main di turnamen yang intensitasnya bukan abal-abal, dan lu nggak punya apa ya, nggak bisa nyoba-nyoba. Begitu masuk lu udah harus tancap gas gitu. Itu kenapa gue bilang kayak misalnya tadi si Phil Foden gitu ya, atau misalnya Raheem Sterling gitu, atau mungkin di Prancis Kante sih mungkin pengecualian ya, karena ini orang memang justru di awal musim tidak terlalu istimewa. Kante itu bagus di setengah musim terakhir loh, bisa dibilang kan gitu. Kemudian Pogba juga nggak terlalu sih menurut gua ya gitu. Terus kalau lu balik ke Belgia, Lukaku, nggak lihat Elmas tuh nggak dihitung Elmas nih. North Macedonia. MU. Elmas. MU kan? Ya. Makedonia Utara ya. Itu nggak dipikir, bagus loh. Mereka punya Goran Pandev, gue udah bilang kemarin di box to box. Tapi di belakangnya Goran Pandev dia kreator. Yang di Napoli kalau Napoli, betul. Iya kan? Nah, itu kemarin juga udah disebut. Terus ada satu lagi mainnya Makedonia Utara tuh kok gue lupa sih. Backnya Leeds kalau nggak salah, Alioski ya? Alioski gitu loh. Yang bisa ditaruh di gelandang juga, bisa di back kan gitu. Jadi Propet paham nggak? Propet gini-gini aja. Iya. Nggak paham. Kalau gue udah nggak paham tuh gue udah mendingan diem. AFK kalau kata anak gamers. Nah, kalau menurut lu, Propet siapa? Tadi Bro Fuad udah ngasih satu hal yang menarik ya. Satu nama yang menurut gue nggak nyangka. Setelah Mason Mount dia bilang Jude Bellingham. Nah, menurut lu siapa? Kalau gue ya memang Phil Foden sama ya Jude Bellingham. Bellingham ini memang MU sendiri udah dari musim lalu kalah. Lu apa MU ya? Ya iyalah, gue taunya MU, gila lu. Referensi gue kan Premier League. Emang MU ada berapa pemain di Liga di Inggris, timnas Inggris? Yang ini sekarang. Yang inti. Shaw, Roth. Yang inti. Ya Shaw. Maguire kan belum pasti. Pasti dong. Pasti kok. Emang udah pasti. Udah latihan dia? Untuk game pertama. Udah latihan. Udah ya. Ya udah berarti 2. That's it. Oke. Rashford kecuali dia nanti langsung lanjut lagi jadi kapten ya, itu lanjut kita ya.
Ya. Balik lagi siapa? Selain itu, jadi lu sama Jude Bellingham sama Bellingham sama Phil Foden sih gue. Oke. Terakhir buat dari Poros Halang, apa pesan-pesan buat pecinta tim nasional Inggris? Oke, gue duluan. Ya. Dan sekalian peringatan juga bagi teman-teman yang main di Twitter, tolong jangan kata-katain Inggris. Hari ini saja, Fuad sudah ngeblok beberapa orang yang ngata-ngatain Inggris. Dan jadi Poros England ya? Poros Halang jadi Poros England di selama Euro? Ya, Poros Halang selama Euro akan berubah nama menjadi Poros England. Dan jangan protes, kami bisa bebas ganti nama kapan aja. Waktu itu ada ribut-ribut, kami jadi channel netral, sekarang kami jadi Poros England. Terima kasih. Dari Patrick. Gue jangan di-blok ya. Gue jadi blok kalau kata-kata Inggris jadi blok. Asal jangan kata-katain Inggris, nggak apa-apa, Mas. Nggak bisa, Mas. Gue mesti konsisten, Mas. Sorry, Mas ya. Jadi gue tetap di-blok nih kalau gue bilang Inggris bego. Gue nggak peduli. Iya, nggak peduli. Tato temporary kok, Mas. Tato temporary. Gitu. Kayak Justin, gue di-blok tapi habis itu dibuka lagi. Bro Fuad, gimana? Sebenarnya gini, kalau pesan untuk para pendukung timnas Inggris, ya, gue akan menggunakan kata-kata yang sering dikatakan oleh Fuad selama ini. Salam buat tim yang kami. Jangan ragukan kemampuan Inggris untuk mengecewakan supporternya. Bagus tuh. Kita perjalanan paling jauh semifinal, udah alhamdulillah, ya, puji Tuhan, syukur gitu, ya, itu udah paling jauh itu. Tapi kalau misalnya dapat bonus masuk final, ya kan? Ya sama aja kayak kemarin oleh masuk final. Alhamdulillah, gitu. Nggak menang, nggak apa-apa, jangan sakit hati. Dah, pokoknya tahan-tahan ini. Ya, lagi dari gua, Mas. Oke, dari Bro Fu, sekalian konklusi. Kalau gue sih ya sebenarnya tadi kan udah Patrick bilang kalimat gue yang jangan ragukan kemampuan itu ya, gitu. Inggris ya udah. Cuma as a fans ya manage your expectation aja lah udah. Oke. Deep down inside lu boleh mesti juara, tapi di luar lu mesti lebih cool. Inggris oke, bisa semifinal juara bisa. Cool aja cool, walaupun dalam hati ini bergelora nih. Juara. Football is coming home. Football is coming home. Football dari is coming home. Dari dulu. No, dari 96. Tapi itu masih 2018 ya. Gue ingat banget media sosial gue isinya semua football is coming home. Sampai semifinal tuh football is coming home. Begitu kalah di semifinal ngapusin postingan gue. Nah, football is coming home itu kan 96 mulainya. Ya. Iya. Pada saat mereka tuan rumah kan mereka pakai itu sebagai tagline. Football is coming home kan gitu. Tapi lumayan sampai semifinal kan? Iya, cuma habis itu kan emang nggak pernah. Lu cuma sampai gang depan doang. Habis itu lu cabut lagi nggak sampai pulang gitu. Iya. Lu udah mau pulang udah sampai depan, tiba-tiba bilang, gue lagi di embassy ini nyusul dong. Ya udah lu ngacir lagi jadinya. Oke. Terima kasih Bro Fu dan juga Bro Patrick, ini cukup menghibur ya. Gue kalau sama Poros Halang selalu ketawa gue. Selalu ketawa. Karena ketawa selain mereka lucu, mereka berantem, itu yang hiburan buat gue. Jadi kita nggak pernah berantem, Mas. Kita nggak pernah berantem. Iya. Terima kasih banyak ya. By the way, thank you banget. Nanti jangan kapok ya undang kami, Mas Tio. Ya. Jadi ini dong, nanti kalau fase knockout ya kita kalau bisa kita ketemu lagi ya. Poros Halang juga mungkin Poros Halang juga akan ngajak lucu nanti. Cuma kita lagi nyusun jadwal gitu. Karena kan sangat sibuk nih Poros Halang nih, gila ya offernya gitu kan. Amin. Poros Halang tuh offernya luar biasa. Di Twitter, di Instagram luar biasa offernya gitu loh. Gue titip ya, gue jangan di-blok kalau gue jelek-jelekin Inggris. Nggak bisa. Gue konsisten. Gue selama Euro ini, ya sekalian ini numpang promosi ya Mas ya. Boleh. Gue jual jasa untuk unblock yang diblokir sama Fuad selama Euro. Ya, nanti tinggal tag gue aja. Di unblock. Ini nanti gue kasih di DM. Oke, terima kasih. Semoga Inggris bisa berbicara banyak karena tentunya football is coming home sudah sejak tahun 96, berarti kalau dihitung 25 tahun. Dan tampaknya belum juga kembali ke kalah Bang Toib. Bang Toib kalah ya. Oke. Kita akan lihat nanti apakah apa yang dikatakan oleh duo Poros Halang ini akan menjadi kenyataan. BTW lu Italia, Mas? Italia gua. Ya. Italia. Then we will arrange schedule for you. Yes, thank you. Nanti kita berbincang-bincang di platform dari Poros Halang. Makasih ya teman-teman. Thank you. Mas, one last word nih. Apa? Sebenarnya bukan mau PHP-in pendukung Inggris. Cuman kalau dilihat
pendukung Liverpool 30 tahun menanti akhirnya dapetin kan. Ya. Ini 5 tahun. Barangkali kurang 5 tahun lagi dong. Kurang 5 tahun lagi, PA. Apa-apalah, tahun ini aja lah. Mas, good luck buat penugasan lu sebulan ke depan ya. Thank you. Good luck buat penugasan lu sebulan ke depan. Thank you. Yang jas biru tadi ya. Terima kasih. Oke, guys, makasih sudah menyaksikan Tes10 TV. Itu kita lihat dua poros Haaland sudah memberikan opininya. Jangan lupa untuk subscribe Tes10 TV dan juga Poros Haaland ID. Thank you very much. Nanti kita akan ketemu lagi di T10 TV. Yes, terima kasih. Patrick, Muhammad Fuad, Tio Nugroho, sign out. Bye.